Jadi workshop itu adalah sebuah pertemuan di mana pesertanya peserta-pesertanya berdiskusi dan bekerja. Sementara implementasi, pendampingan implementasi, jadi kami mendampingi Bapak Ibu selama 3 hari dalam rangka implementasi. Apa sih implementasi? Apa Bapak Ibu implementasi artinya? Ya, pelaksanaannya atau penerapannya kurikulum merdeka. Apakah selama 2 hari ini, dari hari pertama hari ke kemarin, tidak termasuk penerapannya, pelaksanaannya dari kurikulum? Jadi implementasi atau pelaksanaan dari kurikulum merdeka itu adalah Bapak Ibu harus menyusun perangkat ajar. Walaupun di dalam aplikasi Merdeka Belajar itu sudah ada semua, tetapi tidak serta-merta semuanya diambil. Bapak Ibu harus Kopassus, copy paste, ubah sedikit. Copy paste, ubah sedikit, sesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Jadi selama Bapak Ibu membuat atau menganalisis capaian pembelajaran, kemudian membuat tujuan pembelajaran, membuat alur tujuan pembelajaran, itu juga merupakan bagian dari implementasi kurikulum merdeka. Jadi bukan ngajar di depan kelas saja yang namanya implementasinya. Kalau ada perangkat ajarnya belum disiapkan, bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita? Nah, setelah semua perangkat ajar tersiap, baru kita action di depan kelas. Oke, Bapak. Alur tujuan. Untuk sesi hari ini masalah tentang modul ajar. Nanti setelah selesai kegiatan tentang membuat modul ajar, insya Allah apa yang diusulkan oleh salah seorang teman kita kemarin ya akan dipenuhi ya, walaupun di dalam agenda kami tidak ada seperti itu ya. Nanti akan disampaikan oleh rekan kami Bapak Islam ya, untuk praktiknya dan modul yang sudah saya beli itu usul dia praktek mau. Oke. Saya usul. Ada agenda saya usul. Pak Ibu ya. Ini datang ya. Mohon nanti dalam praktiknya supaya Bapak betul-betul diperhatikan. Jadi kami ingin tahu sampai di mana pemahaman Ibu terhadap pelaksanaan atau implementasi dari modul ajar yang sudah disiapkan. Mungkin salah satu lagi diharapkan untuk bisa memberikan apa namanya video praktiknya, tapi nanti akan diberikan contoh. Insya Allah mudahan kegiatan ini bisa selesai maksimal dan tuntas. Baik Bapak Ibu,
kemarin Bapak Ibu sudah dijelaskan bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Mati. Apakah Bapak Ibu sudah selesai semuanya tentang alur tujuan pembelajaran? Tugas yang kemarin itu belum. Kirim. Sim dek tahu atau sim pelit dek gawe? Minggude itu apa? Memang isi. Jadi masalah minggude-nya itu Bapak Ibu yang memikirkan. Di sana kan bisa sedikit ngomong. Apa yang kira-kira cocok minggude-nya berdua atau materi yang dia? Mana kopi-kopinya saya tuh? Sama. Matematika itu ya. Mengikuti di kurikulum Merdeka maupun kurikulum atau KTSP itu sama. Jadi kita sesuaikan dengan tujuan dan materi yang akan disampaikan. Apakah kelas 1? Mana kelas 1? Ini kelas 1. Sudah? Selesai? Sudah dikirim. Sudah dikirim Pak. Belum terisi semuanya. Kelas 4? Dengan Belum. Enggak ada sekolah. PJOK? PJOK? Mana? Luar biasa. Cerdas. Kalau guru agama gimana? Sudah? Alhamdulillah. Berarti tinggal kelas 4 saja yang belum. Padahal kalau saya lihat guru kelas 4 itu rata-rata bajang doang. Sudah menguasai IT semua. Iya, kelemahan guru ini ya, repot si anak. Belum ada. Belum suami. Ya, suami. Oke. Jadi modul ajar dari alur tujuan pembelajaran atau yang sama dengan silabus pada KTSP ini setelah jadi diturunkan menjadi modul ajar. Inilah dasar Bapak Ibu menyusun modul ajar. Ini dasar tapi nak modul ajar. Modul ajar itu sama dengan RTV. Apa pengertian modul ajar? Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit penjelasan. Modul ajar itu apa yang berpemahaman Bapak bahan? Modul ajar adalah kumpulan dari materi yang akan disampaikan dalam 1 semester atau 1 tahun. Terima kasih. Modul ajar yang saya pahami tentang modul ajar ini adalah sebuah perangkat administrasi seorang guru yang akan direncanakan untuk diterapkan di dalam kelas. Luar biasa, sebuah perangkat ajar yang digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam mengajar
mempelajari dalam kelas. Coba ibu sekarang satu saja. Ada satu kemarin hadir ya. Iya, so pengusul nak ngajar. Ya. Datang. Coba satu saja ya, memberikan apa itu modul ajar menurut pemahaman. Apa sana berjawab ya? Kan pada kecil TV. Meletak langsung tinggi tahun. Menurut saya, modul ajar itu adalah suatu perangkat pembelajaran atau cakupan semua materi yang akan diajarkan dalam 1 tahun pada suatu pembelajaran dalam kelas. Mantap. Terima kasih Ibu E. Jadi dari tiga apa jawaban Bapak Ibu berbeda tetapi semuanya mengarah pada satu titik ya. Oke Bapak Ibu. Jadi modul ajar itu adalah salah satu perangkat ajar ya yang digunakan oleh guru sebagai pedoman di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Jadi RPP itu dibuat ya, dengan alokasi waktu sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapak Ibu. Kalau yang Bapak Ibu merencanakan untuk tujuan pembelajaran ini, saya akan menggunakan waktu 6 jam. 6 jam. Maka Bapak Ibu akan membuat RPP itu hanya digunakan untuk 6 jam tadi. Jadi waktunya 6 jam. Saya contoh matematika. Apa ya? Matematika. Kalau kita lihat jadwal 3 jam pertama. Nah, dalam menyusun jadwal pelajaran usahakan matematika itu berada paling atas ya. Jam pertama. Kenapa? Akhir cuma uluk matematika, suasana sudah lelah anak-anak, ngantuk. Nah, matematika jangan sulit, mikir, dia sehingga perlu di jadwal itu ditaruh di jam pertama. Pada jam pertama itu jam pertama 2, 3. Nah, kalau modul ajar 6 jam pelajaran, sedangkan di jadwal hanya pada hari Senin dan hari Rabu misalnya, pada jam pertama 2, 3. Berarti berapa pertemuan tuh Bapak Ibu? Kalau 6 jam 2 kali pertemuan. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan modul ajar. Ini adalah komponen ini. Ini salah satu contoh modul ajar. Kurang jelas Bapak. Ini kejauh kaki. Beli ikan minyak aja. Terkirim ya lawan karena tak bersama kemarin. Kirim baru. Ya.
itu Pak? Modul ajar sama dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, setelah ditulis formnya mengatakan modul ajar, Bapak Ibu tulis informasinya atau identitas dari modul ajar itu. Apa identitasnya? Fase. Wah, ini masih kurang. Fase A kelas 1. Fase A kelas 1. Dari identitas ini Bapak Ibu coba cermati apa yang kurang di sini. Fase kelas, alokasi waktu, alat barang, profil pelajar Pancasila. Apa yang kurang di sini? Mata pelajaran. Bagus sekali. Fase capaiannya Pak. Fase capaiannya. Ya? Fase capaian kalau menurut modul yang pernah saya lihat. Fase capaian. Oke, fase capaian boleh. Kalau mau dicatatkan boleh. Ingat, modul ajar tidak ada yang baku. Di sini tidak ditulis apa capaian pembelajaran tadi ya, karena sudah ada di alur tujuan pembelajaran. Kalau ditulis itu harus juga tidak salah. Ada PP ya juga Pak. Sama. Cuma ada bedanya sedikit. Nak cari di Bandung kata Kemudian mau tulis di sini mata pelajaran ya, mata pelajaran. Nah, mata pelajaran. Mata pelajaran. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu 105 menit 1 kali pertemuan atau 3 jam belajar. Ini sebagai contoh saja. 105 menit 1 jam pelajaran berarti berapa menit Bapak Ibu? Ya? 35. Nah, di sini ada tempat perbedaan di kurikulum Merdeka dengan kurikulum Satuan Pendidikan atau K13. Kalau KPSP 2013 ya, kelas 1 itu 30 menit. Kelas 1 udah 30 menit. Kalau kelas 4, 5, 6 baru 35 menit. Itu beban waktu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu kelas 1 sampai 6 sama 35 menit 1 jam belajar. Jadi sama semua. Nah, kita lihat bahwa mata pelajaran dari waktu, alat bahan dan profil pelajar Pancasila itu apakah digabungkan jangan di sana yang 102 menit dengan yang profil P3 Pancasila? Profil pelajar Pancasila. Iya, melekat di mata pelajaran kalau profil pelajar Pancasila. Tetapi kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak mengikat di sana ya, tetapi itu masuk ke kurikuler.
Jadi P5 itu masuk sebagai kokurikuler, sama statusnya dengan Jadi PR. kokurikuler, ekstrakurikuler, intrakurikuler, kokurikuler diakun itu dengan kokurikuler. Kokurikuler, pasti lembar itu. Boleh ya. Mohon maaf ya. Oke. Kalau kita mulai dari intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, kurikuler. Kalau intrakurikuler, ada yang bisa bantu? Kalau ini Intrakurikuler dalam kita nggak mau di dalam pembelajaran. kelas ya, kegiatan. Ya. Jadi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Kalau kokurikuler kita tengah ya, kita tengah kokurikuler. Jarang disebut ko ya, kokurikuler. Yang sering adalah intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler, intrakurikuler. Kokurikuler ini contohnya PR. Sudah, Bapak Ibu sudah semua melaksanakan. Jadi P5 itu masuk ke kokurikuler sama statusnya dengan PR. Tetapi khusus untuk K13 yang P5 tadi ya. Bukan P3. Kalau ini P3. Kalau P5 itu bisa dilaksanakan di dalam jam pelajaran tetapi di luar kelas. Bisa Bapak Ibu mengajak anak-anak ke ladang, misalnya apa yang mau dilaksanakan. Iya. Bisa bagaimana cara bercocok tanam. Tetapi P5 itu ada tujuh tema ya, ada 7 tema. Nah, itu yang dipilih sesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Satu tema minimal dalam 1 semester ya. Berarti dalam 1 tahun 2. Itu minimal, boleh lebih. Jangan sampai kurang dari itu. Nah untuk pemahaman yang lebih mantap lagi tentang P5 ini, silakan Bapak Ibu ikuti pelatihan mandiri di aplikasi Merdeka Belajar. Ini sangat lengkap teknisnya. Nah kalau ekstrakurikuler ya, kalau ekstrakurikuler itu seperti pramuka, terus main voli, paskibraka, seni-seni itu di teater sentari itu adalah contoh dari ekstrakurikuler. Padahal kokurikuler itu sudah dilaksanakan BPR termasuk kokurikuler. Sudah semua sekarang dilaksanakan. Nah di sini Bapak Ibu, alat kita lanjutkan berikutnya ya. Alat atau batu. Tetapi sebelum masuk ke alat batu, Bapak Ibu, bagaimana sih cara menentukan waktu? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang bilang paham? Bagaimana cara mengalokasikan waktu, menentukan alokasi waktunya? Ya. Supaya tidak sentuh ya, disentuh ya tentang alokasi waktu. Oke, ya. Untuk menentukan berapa jam yang dibutuhkan Bapak Ibu, pertama-tama Bapak Ibu hitung berapa tujuan pembelajaran yang Bapak buat. Misalnya di agama kemarin berapa? Berapa tujuan yang dibuat?
Semuanya. Berapa? Masa 5? Dia pilih lalu pernah dimulai. Ya. Prolas, Adik. Oke. Jadi ini Bapak Ibu. Ya. Masing-masing elemen itu kan ada capaian pembelajarannya. Dari capaian pembelajarannya itu dibuat lagi menjadi subkompetisinya. Dari subkompetisinya itu dibuat menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Nah, dihitung itu mulai dari elemen pertama sampai elemen terakhir berapa tujuan pembelajarannya. Jika jumlahnya ada 10 dan untuk pelajaran pendidikan agama Islam jumlah jam pelajarannya itu 108 dalam 1 tahun. 108 per tahun. 108 jam, bukan menit ya. 108 jam per tahun. 108 jam pelajaran ya. Nah, 108 jam pelajaran itu dibagi jumlah tujuan pembelajaran. Ya, dibagi rata dulu. Turun sekarang. Tergantung kedalaman dan luasan materi. 108 dibagi 10 berarti rata-rata dapat 10. Ada yang 11, ada yang 10. Jadi Bapak Ibu sendiri yang mengaturnya. Dari sanalah kita bisa menentukan berapa alokasi waktu yang kita tulis. Bapak. Di sini ditulis 3 jam pelajaran. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu alat atau bahan. Kalau pada RPP ya, alat atau bahan itu ditaruh di sebelum ya, sesudah kegiatan belajar mengajar. Mana ditulis alat atau bahan. Tetapi di sini pada identitasnya alat dan bahan tidak masalah. Kemudian profil pelajar Pancasila, dari mana kita dapat bernalar kritis dan mandiri? Dari alur tujuan pelajaran yang Bapak Ibu susun kemarin. Dari alur tujuan. Nah, dari sini Bapak Ibu, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian berikutnya baru Bapak Ibu tulis tujuan pembelajaran. Dari mana kita dapat tujuan pembelajaran? Dari alur tujuan pembelajaran yang Bapak susun kemarin. Dari ATP-nya. Satu modul, satu tujuan pelajaran. Satu modul, satu tujuan pelajaran. Tetapi itu bisa diselesaikan dalam beberapa kali pertemuan, tergantung pada alokasi waktu yang Bapak Ibu tentukan. Jadi yang dari alur tujuan itu kita pindahkan ke jenis.
Tujuan pembelajaran mengenal bilangan dan simbol bilangan sampai dengan 10 berdasarkan kumpulan benda. Nah, tujuan pembelajaran pada ATB mengatakan mengenal bilangan dan simbol bilangan sampai dengan 10 berdasarkan kumpulan benda. Berdasarkan kumpulan benda. Jadi tujuan yang indah ini dipindahkan ke modul ajar. Nah, setelah selesai menulis tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran. Apa kegiatan pembelajaran? Terdiri dari pendahuluan, ya. Pendahuluan atau kegiatan awal. Di sini ditulis 20 menit. Yang pertama, guru membangun kesiapan belajar siswa dengan yel-yel. Baru kedua yel-yel, ya. Oke. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Kalau saya mengatakan apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, kami sehat, kami kuat, luar biasa. Itu salah satu. Coba, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kami sehat. Kami kuat. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu salah satu. Oke. Jadi yel-yel ini juga bisa diganti dengan nyanyi. Tidak harus seperti ini saja. Atau ciptakan sendiri yel-yelnya, silahkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pertemuan ini. Jadi ketika Bapak Ibu, ya, mau masuk ke materinya, ya, Bapak Ibu harus menyampaikan tujuan belajar. Harus itu Bapak Ibu, ya. Harus tujuan pembelajaran. Sama dengan latihan kemarin. Jadi sebelum latihan ini dimulai, ya, kan kami sudah menyampaikan tujuan dari kegiatan ini. 1, peserta dapat membuat menganalisis capaian pembelajaran. Kalau tidak salah 3 kemarin. Boleh disampaikan dengan cara bahasa, boleh. Kalau kelas 1, ya, kelas 1. Tapi kalau kelas tinggi usahakan pakai bahasa Indonesia supaya terbiasa. Kemudian yang ketiga, guru membuka dan menundukkan bingkai 10 dalam waktu 1 sampai 2 detik. Mungkin dalam hati Bapak Ibu, kalau pada RPP kemarin harus ada apersepsi. Apa di sini apa tidak boleh dicantumkan apersepsi? Bagaimana Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh.
menundukkan bingkai 10 dalam waktu 1 sampai 2 detik, kemudian menutupnya. Ini kan untuk intuisinya, kita mau tahu sampai di mana intuisinya. Soalnya ini contoh Bapak Ibu 1 sampai 2 menit. Coba anak-anak, tapi sekedar contoh saja ya. Maksud dari guru membuka dan menundukkan bingkai 10 dalam waktu 1 sampai 2 detik, kemudian menutupnya. Di sini guru mengatakan, anak-anak coba semua menghadap ke depan. Perhatikan apa yang ditundukkan oleh ibu, misalnya ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk melihatnya? Siap. Tunjukkan. Itu langsung. Anak-anak melihat apa tadi? Banyak jawaban ya. Ada bingkai, ada kotak, ada bulatan, ada hitam, macam-macam. Ini kelas 1 awal ya. Berapa jumlahnya? 1. Ada juga yang tidak tahu. Ini maksud dari. Kemudian berikutnya, guru bertanya kepada siswa. Guru bertanya kepada siswa. Dementua pokoknya selama 1 sampai 2 detik. Lalu Bapak Ibu guru bertanya pada anak. Contoh pertanyaan. Berapa bulatan yang kamu lihat? Dari mana anak-anak tahu? Apakah anak-anak perlu menghitung? Bagaimana anak-anak melihatnya? Pertanyaan-pertanyaan terus dipancing. Bapak pancing jawabannya dan mengajukan berbagai macam pertanyaan. Alat peraganya seperti bingkai yang di sebelah. Oh, iya bulatan itu bukan hitam. Jadi gembrong itu. Kemudian yang kelima, guru membuka kembali bingkai 10 tadi dan menghitung banyak bulatan bersama-sama. Pokoknya ini semua bareng-bareng. Biruin. Oke, oke, bareng-bareng. Pasti kembali 1. Kemudian yang keenam, guru mengulangi kegiatan tersebut 3 sampai 4 kali. Unit bina kegiatan, ya, kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mengatakan mengenal bilangan dan simbol bilangan sampai dengan 10 berdasarkan kumpulan benda. Itu tadi masih kegiatan awal ya. Ini 20 menit. Kemudian guru memulai kegiatan tersebut 3 sampai 4 kali. Tergantung kebutuhannya. Kemudian kegiatan inti 60 menit. Tapi di sini direncanakan apa dibagi 2 ya, 60 menit itu ya.
Kegiatan inti 25, kegiatan inti pertama 25 menit, kegiatan inti yang kedua 15. Bukan. Iya. 35 menit. Jika berjumlahnya 60. Kegiatan inti pertama 25. Berarti kegiatan inti yang kedua adalah 35. Apakah harus dibagi kegiatan inti ini Bapak Ibu? Tidak ya. Tidak harus dibagi. Langsung saja kegiatan inti. Boleh. Kegiatan inti hanya 60 menit ya. Kegiatan inti pertama 25 menit. Ya. Oh iya. Mau bilang dari kegiatan inti ini? Kalau Bapak datang ke kursimu. Kursimu. Kegiatan inti pertama membilang dari angka 1 sampai dengan 10. Guru memperlihat gambar dan lambang bilangan 1 sampai 10. Memperlihat gambar ya. Gambar. Dan lambang bilangan. Untuk proses mengajarnya seperti itu saja ya. Mungkin kita masuk ke dalam kelas karena Bapak Ibu nanti yang melaksanakan. Jadi kalau memang caranya nanti baik, itulah yang diadopsi ya. Jadi kalau kita masuk ke kelas, kemungkinan waktunya terlalu lama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Yang kemudian setelah memperlihatkan gambar, ketika kita sedang menyusun. Nanti saya akan memperlihatkan gambar dan lambang bilangan. Apa terus selanjutnya kita berpikirkan dalam pada saat menyusun. Dengan melihat gambar, guru mengajak siswa membilang bilangan sampai 10. Membilang doang. Berarti yang disebut membilang. Disebut ya. 1, 2 dan seterusnya. Kemudian berikutnya nah ini alat peraganya Bapak Ibu. Jadi kita harus mempersiapkan alat peraganya. Alat peraganya seperti ini. Kita persiapkan alat peraga. Topi ada satunya ya. Terus satu ditulis satu. Terus di sebelahnya ada pada bulatan satu. Dan seterusnya. Ini sebagai alat apa? Alat peraganya. Alat peraga. Nah, secara bergantian siswa diajak untuk membilang bilangan sampai